Jika kita melewati jalur Pantura tepatnya di Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kita akan menjumpai Pasar Comal. Nah, di pasar ini ada makanan tradisional yang sangat khas, yaitu apem comal. Makanan yang terbuat dari adonan tepung beras dan gula merah, kemudian dikukus daun pisang ini biasa dicari untuk oleh-oleh sekaligus upacara adat. Seperti apa proses produksinya? Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin dan fotojurnalis Probokus Hartoyo merangkumnya dalam sehari menjadi perajin apem comal. Ini siap. Nah, kayak gitu. Nah. Meski dikenal sebagai makanan tradisional bernama apem comal dan dijual di pasar tradisional Comal Kabupaten Pemalang, namun kenyataannya seluruh proses produksi apem comal berasal dari Dusun Bantul, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan yang berjarak sekitar 15 km dari pasar comal. Kali ini saya akan melihat dan ikut membuat apem comal di rumah produksi apem comal milik Kastolani. Kastolani merupakan generasi keempat pembuat apem comal. Pembuatan apel comal di keluarga Kastolani sudah berlangsung dari ibunya, mbahnya, hingga buyutnya. Oke, selamat datang di Kampung Bantul, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Di tempat ini ada 50 lebih perajin apem comal. Jadi di Pekalongan tapi terkenalnya di apem comal. Seperti apa proses produksinya? Seperti apa proses pengirimannya dan sampai ke pemasarannya? Ikuti, pokoknya ini nanti saya akan lihat secara detail proses produksinya ibu yang sudah lama ini memproduksi apem. Bahan bakunya beras. Pertama, siapkan bahan baku yaitu berupa beras selip dan beras PK. Yang membedakan beras selip dan PK adalah beras selip merupakan beras yang bisa langsung dibuat nasi, sedang beras PK merupakan beras yang hanya digiling satu kali. Oh, 15 beduk ya. Kalau nggak ada beras PK-nya ini nggak jadi ya. Beras selip dan beras PK sebelum dicuci bersih harus direndam dalam waktu yang cukup lama, paling tidak 24 jam. Tujuannya agar beras selip dan beras PK-nya lebih lunak dan lebih mudah nanti saat diselip atau dihaluskan. Nih cara mesusi. Kalau nyuci beras itu namanya kalau orang Jawa mesusi. Mesusi. Iya, mesusi ini caranya gini nih. Nah, Biar bersih. Proses pencucian harus benar-benar bersih sampai air yang keluar jernih seperti ini. Aduh, sampai bersih airnya. Langsung ditiriskan. Nah, ini yang menarik ini nih. Salah satu rahasia apem ternyata di sini. Iya. Jadi proses produksinya itu nggak pakai beras murni, tetapi dia pakai beras PK. Beras PK itu sebetulnya beras sama seperti ini. Belum Ya. jadi beras putih. Ya, tetapi dia masih setengah. Masih setengah, tidak terlalu bersih ya proses pemecahannya. Setelah ditiriskan hingga tuntas airnya, beras selip dan PK siap untuk dihaluskan. Untuk sekali produksi, biasanya perajin membuat 15 kg yang perbandingannya 10 kg beras selip dan 5 kg beras PK. Selanjutnya untuk menghaluskan beras selip dan PK, saya bersama Kastolani membawanya ke tempat penggilingan beras untuk dihaluskan menjadi tepung. Dan saya akan mencoba mengangkat beban ini. Wah, ini beratnya berapa ini? 15 kilo, 20 kilo ada ya? Ada. Coba saya angkat dulu ya Mas ya. Saya udahlah dibawa Mas ya. Banyak warga Dusun Bantul yang menjadi perajin apem comal. Sehingga di tempat ini ada beberapa warga yang menjual jasa sebagai tukang giling beras menjadi tepung seperti ini. Beras selip dan beras PK digiling dicampur menjadi satu. Nah, untuk proses ini kita harus sabar karena harus antre dengan perajin lain. Selanjutnya saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan adonan tepung. Pada tahap ini proses adonan tepung menjadi kunci rahasia pembuatan apem comal.
Rahasianya itu terdapat dari ember yang digunakan untuk membuat adonan yang harus ada sisa adonan sebelumnya. Wah, ini unik nih. Jadi untuk membuat adonan apem comal itu dia tidak boleh bersih. Sisa-sisa yang kemarin ini harus masih ada. Kalau dibikin bersih malah tidak jadi ya Pak ya? Tidak jadi karena ini bibitnya untuk fermentasi. Nah, ini untuk fermentasi. Selanjutnya proses membuat adonan tepung. Berapa lama? 30 menit. 30 menit ya gini Biar terus ya. kalis. Wah, ini sampai 30 menit loh. Kalau pakai mesin nggak bisa, Pak? Ya. Sama dari leluhurnya. Nggak jadi. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, tahap selanjutnya tinggal ditutup dan dibiarkan selama kurang lebih 12 jam. Proses ini merupakan proses peragian agar adonan tepung mengembang sempurna. Sambil menunggu tepung mengembang, selanjutnya saya menyiapkan daun pisang yang nanti digunakan untuk alas apem comal. Karena apem comal berbentuk lingkaran bulat-bulat, kita membuat alas daun pisang juga dengan bentuk bulat dan proses pembuatannya seperti ini. Ini setelah ditatain seperti ini ujungnya, terus ini saya bawa ke tempat pemotongan seperti ini. Ini nih lagi motong tuh. Wis, ini lagi motong. Wah, aduh. Coba Mas, saya Mas. Nah ini motongnya tekniknya seperti ini, lurus. Ini harus tajam harus tajam ya. Setelah 12 jam, adonan tepung beras kemudian dicampur dengan gula merah cair seperti ini. Selanjutnya adonan siap untuk dimasak dengan cara dicetak menggunakan daun pisang dan perlengkapan mengukus. Ini udah jadi adonan seperti ini. Nah, ini caranya nih. Cara netaknya ini harus cepat ambil. Ini asa. Ini tambah dikit lagi. Nah, dah. Ini segini cukup, Bu? Cukup. Oke, cukup ya. Tambah lagi. Ini tutup seperti ini. Terus ini daunnya pun yang dipakai ini, yang ujung sini ya, baliknya. Ini siap. Nah, kayak gitu. Nah. Lanjut, sarangan yang sudah diisi adonan dimasukkan ke dalam panci berukuran besar untuk dimasak. Orang bikin apem zaman dulu itu sampai jam malam, sampai jam 3 pagi baru selesai. Nah, ini inovasi dengan menggunakan seperti ini, sekali kukus dia bisa berarti 30, 60, 90 ya. Sekali ini bisa 90 aja. Setelah rapi, bagian atas ditutup dengan menggunakan daun, kemudian plastik dan tutup rapat. Ini nih tutupnya. Wah. Biar pas dulu. Oh, kurang. Pintar. Pintar, ini tunggu 30 menit ya. Proses memasak apem comal ini harus dengan menggunakan kayu bakar. Para pengrajin pernah mencoba menggunakan kompor gas, tapi apem comal tidak jadi. Setelah 30 menit dimasak dengan api yang cukup besar, proses pembuatan apem comal selesai. Simsalabim brakadabra. Ini udah 30 menit kita angkat. Awas. Wah, panas. Dah.
Nih. Oke. Ini. Udah, aduh. Ini. Ya. Panas semua, panas. Ayo ngangkatnya. Ngangkatnya kan. Oh, separuh, setengah. Aduh. Nah. Nih, sini. Sebelum dikemas, apem comal didinginkan beberapa saat. Proses pendinginan ini dilakukan agar pada saat dikemas hawa panas sudah hilang dan tidak menimbulkan uap yang dapat menghasilkan air dan membuat apem nantinya tidak tahan lama. 10. Ya 10 aja gak apa-apa. Saya ngitungnya takut lupa. Jadi setiap shaftnya itu ada 20 apa? Gak apa-apa. Ntar kan 100 ya. 100 20 kan 55 gitu ya. 55 taruh, 55 taruh sampai 20. Jadi dia 100 ya. Meski diproduksi di wilayah Kabupaten Pekalongan, apem comal lebih terkenal di wilayah Kabupaten Pemalang, terutama di pasar comal yang digunakan sebagai pusat penjualan. Kalau bicara masalah dari sejak kapan itu, ibu saya aja udah generasi ketiga. Itu hampir berapa puluh tahun. Ibu saya sendiri di sini baru sekitar 20 tahun. Apalagi dari ibunya ibu itu berapa tahun. Udah lama. Ya turun-temurun. Dalam sehari, rumah produksi Kastolani biasanya mengirim minimal 1.200 apem comal pagi hari. Saat penjualan meningkat, pada siang hari biasanya pedagang apem sudah minta dikirimi tambahan apem. Yang menarik, para produsen apem comal sudah memiliki langganan transportasi dari rumah hingga ke pasar, dan di pasar sudah ada pelanggan tetap yang menjual apem comal mereka. Di pasar comal sudah berjejer pedagang apem comal. Di tempat ini apem dijual dengan dua harga. Untuk berukuran besar harganya 1.500, sementara yang kecil dijual harga Rp1.000. Nah, ini saya pasti coba. Nah, ini bikinnya kemarin ya Pak ya? Iya. Kemarin, terus hari ini? Kita langsung kirim. Oh, langsung Tadi dikirim. pagi dan ada yang minta kirim Siang, tambahan. siang. Ya. Ini yang harga berapa ini? Yang 1.000, yang 1.500? Yang udah. Bu Hayati, pedagang apem comal, merupakan generasi ketiga yang melanjutkan nenek dan ibunya. Sampai saat ini, penjualan apem comal masih banyak peminatnya, terutama di wilayah Kabupaten Pekalongan. Sebagian besar pembeli apem comal untuk oleh-oleh dan kebutuhan upacara selamatan. Ya kadang-kadang buat oleh, kadang-kadang buat itu kalau bayi habis syukur, itu buat tetangga-tetangga gitu. Kalau habis sakit kadang, atau anak jalan bisa jalan. Sembuh. Iya, itu. Kue tradisional apem comal tidak hanya sebagai makanan khas yang biasa digunakan untuk buah tangan atau oleh-oleh. Masyarakat sekitar masih menggunakan kue apem comal sebagai makanan khas yang disajikan dalam hari-hari penting keluarga dan hari besar agama. Robi Sofanamin, Probo Kushartoyo, Pemalang, Jawa Tengah.